Aku seorang ibu, it's me, Mama Ami. Namanya sih sebenarnya tuh bukan Ami sih, Ami hanya nama panggilan. Sebenarnya namanya Rahmiwati Kanita. Rahmat tuh intinya tuh artinya tuh penyayang. Kalau Kanita tuh artinya adalah wanita yang sangat taat. Kalau mama waktu masih kecil tuh termasuk kategorinya anaknya yang pendiam, gak terlalu banyak mengekspresikan sesuatu, jadi dibilangnya pendiam gitu, anak yang pendiam mama waktu masih kecil. Cita-cita karena ngelihat pramugari kayaknya enak, pengen jadi pramugari. Di pertengahan umur setelah SMA karena sering nganter ibu, maksudnya ada transaksi yang namanya seorang notaris, enak banget ya jadi notaris gitu, tanda tangan udah gitu keren, gaya, enak, pengen di situ, pengen jadi notaris. Tapi kan ternyata setelah masuk kuliah nggak keterima tuh di hukum gitu, jadi ya udah gitu. Jadi orang tua sih kalau terutama ibu ya, karena melihat kakak udah kuliah waktu itu di ekonomi ya, pengennya katanya mama juga udah kuliah aja di ekonomi. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan masih seperti itu ya, menuntut sesuatu gitu, tapi mama nggak di situ gitu, jadi nggak mama ikutin juga kemauan orang tua gitu. Yang saat-saat dirinduin ya masih berkumpul, selalu ada ayah, ada ibu, adik, kakak yang selalu bersama gitu, yang masih main congkak, main engklek, zaman dulu seperti itu aja sih, kenangan-kenangan yang lucu, indah gitu. Ya sih itu kayak seumur hidup betul-betul yang baru merasakan bagian hidup gitu kan, belahan jiwa tuh nggak ada, itu benar-benar yang sampai baru kaki tuh gemeter gitu, sampai yang bener gitu, akhirnya nggak ada juga, akhirnya meninggalkan juga. Itu amat sangat sedih mendalam gitu, karena pada saat itu juga anak-anak masih kecil-kecil, terus ya nggak tahu lah ke depannya mau gimana gitu. Itu aja sih yang pada saat itu yang dirasain gitu. Yang menguatkan ya pastinya anak-anak, ada saudara-saudara yang selalu support. Jadi ya udah dari situ mulailah, apapun hidup harus berjalan terus ya udah dijalani aja gitu. Karena Raffi juga pada saat itu kan belum seperti sekarang, masih dia juga biayanya untuk keperluan dia juga kan harus gitu. Jadi ya mama ngatur-ngatur aja untuk semuanya, untuk berjalannya hidup. Anak-anak sih alhamdulillah soleha, anak-anak menjalani dengan ya udah apa adanya aja gitu. Dan terutama Raffi di sini anak paling besar, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu aja alhamdulillahnya, ya udah, karena hidup berjalan terus ya udah kita jalani aja gitu. Ya banyak sih kalau perubahan-perubahan, terutama seorang istri yang biasanya ada suami yang kadang rumah bocor atau nggak, rumah ada kerusakan atau mobil rusakan, pasti suami yang ngurus semua. Tapi ya udah otomatis jadi mama semua yang harus mengurusi hal-hal seperti itu gitu. Itu sih perubahan-perubahannya yang harus ya udah dilakukan semuanya oleh mama gitu. Kalau almarhum tuh seorang suami yang menyenangkan. Jadi bisa ketawa-ketawa, bisa ngomongin orang yang bercanda-bercanda, bisa sampai ketawa-ketawa. Intinya pokoknya menyenangkan, terus orangnya juga sangat pengasih kepada siapapun tuh, kasih sayangnya terlihat gitu, terus sangat empati kepada orang-orang sekitar, siapapun itu. Itu aja sih kelebihannya. Dan terus humble gitu kan, humble banget gitu. Terus sebenarnya sedih banget sih kalau ngelihat almarhum sehari sebelum meninggal gitu, karena udah sakitnya udah lama kan. Terus udah gitu waktu itu juga karena sakitnya lama, jadi pekerjaan juga kan terhambat semua gitu. Terus jadi mungkin untuk seorang laki-laki, untuk seorang suami itu saat-saat yang paling menyedihkan buat dia, ketika dia sudah tidak bisa berkontribusi untuk rumah tangga karena sakitnya. Dan Raffi di situ udah mulai
syuting di saat dia masih umur muda itu yang paling menyedihkan buat dia. Dan sehari sebelum meninggal sih 2 hari pernah bilang katanya, ya mungkin saya nggak bisa kasih apa-apa buat mama gitu kan, tapi insya Allah anak-anak saya ini bisa menjadi berlian-berlian buat kamu. Itu aja sih, itu yang paling udah sedih banget kalau inget itu. Ayahnya pengen difoto sama Raffi gitu kan, adalah mungkin ya 2 minggu sebelum almarhum meninggal, tapi Raffinya juga kan sibuk syuting, terus yang nggak tahu ya namanya anak kali, yaudah deh ntar aja dia difoto gitu kan, akhirnya nggak kejadian tuh untuk difoto bersama. Paling rindukan ya banyak hal ya itu tadi, karena almarhum tuh orangnya kalau bahasa Sunda tuh bodor gitu, tukang lucu gitu, jadi ya kangen aja sama celetuk-celetuknya gitu, sama kadang orangnya juga banyak sih yang mama ambil pelajaran hidup, didikan dari almarhum gitu. Mungkin kalau mama nggak menikah sama almarhum, nggak tahu kehidupan tuh seperti apa, karena berangkatnya berbeda kan. Jadi tahu bahwa menyikapi orang tuh harus seperti ini, sekecewa-kecewanya orang tuh dihadapinya dengan tetap baik. Jadi dari situ banyak pelajaran lah bagaimana kita menyikapi seseorang dalam keadaan apapun gitu. Jadi harus tetap menjadi orang yang tetap baik lah, seperti itu intinya. Apa sih ini ya? Apa tuh namanya? Scramble? Scrabble jadi scramble. Scrabble kan? Ada cerita apa sih Mbak di balik cerita mainan Scrabble itu? Oh ya, ini Scrabble saat-saat waktu masih ada almarhum ayahnya, sering main bertiga pada saat itu kan. Ini Scrabble ini baru keluar nih, jadi sering aja main sama anak 3 dan sama ayahnya. Ya seneng aja, ini kan waktu itu baru booming. Jadi pada saat itu, pada zamannya itu ya seneng aja gitu. Ada sih gitu-gituannya loh, tapi kadang suka ada penyesalan gitu. Kenapa ya gue dulu gitu-gituan gitu ya, ada yang ada misalnya gak boleh ini, padahal mah ya udah gitu kan. Maksudnya sekarang melihat Raffi sekarang yang begitu berkontribusi buat ibunya gitu kan, Nisha, Nanas gitu. Jadi suka kadang nyesel, ngapain ya dulu tuh mama yang gak boleh, harus satu aja. Udah gitu tahu gitu, nggak udah gue beliin aja deh waktu itu. Cuma kan ada yang mendidik gitu kan ya, nggak boleh beli banyak. Tapi kadang anaknya sampai nangis yang didiemin gitu, udah ada di rumah, udah jangan beli kayak gitu loh. Jadi udahlah, padahal nggak usah gitu Mendapatkan anak pertama, seorang anak laki-laki itu luar biasa, sangat bahagia, bersyukur, karena ayahnya juga inginnya anak pertama tuh laki-laki, ternyata betul laki-laki. Jadi pada saat itu bahagia sekali gitu. Kalau Raffi tuh artinya tuh mulia. Kalau Farid tuh derajatnya yang ditinggikan, seperti itu dari artinya. Raffi tuh dari kecil anaknya udah nice, udah gampang diatur, udah gitu dia bergaulnya juga dari TK tuh udah selalu jadi leader buat teman-temannya. Pokoknya dari kecil tuh kalau mama lihat dia selalu menyenangkan buat teman-temannya. Itu aja sih kelebihan yang mama lihat. Terus anaknya juga nurut, dikasih tahu juga gampang, mudah-mudah aja, gak terlalu rewel. Pokoknya mama waktu punya anak Raffi kecil tuh kayaknya seneng banget, karena ini anak nggak terlalu rewel, gampang diatur, udah gitu anaknya baik banget, nggak pernah nangis, pokoknya ngertiin banget deh gitu. Iya dari kecil memang aktif, nggak bisa diem. Kalau sekarang ya energi yang berlebihan lah ya katanya, tapi ya selagi itu positif ya mama arahin. Dari kecil udah mulai les piano, les banyaklah kegiatan buat dia, les gitar. Pokoknya harus mama tuh pada saat itu karena mungkin anak pertama jadi masih rajin banget nih, harus les ini dari umur 4 tahun udah mulai ikro. Pokoknya ini seorang ibu lah gitu. Harus ini anak dari kecil harus bisa ini, umur segini gini. Jadi belum bisa baca pun mama sendiri di rumah udah ngajarin baca gitu. Jadi
apa tuh keinginan seorang ibu aja gitu, biar anaknya tuh benar-benar bisa bisa menguasai dalam segala bidang gitu. Nggak menuntut harus ranking 1, ranking 2, cuma ya anak namanya anak pertama, ibunya masih tegas aja kalau kenapa dapat nilainya segini, harusnya kan bisa segini, masih gitu aja, masih masih ada lah yang kayak gitu-gitu, tapi tidak pernah menuntut harus ranking 1, ranking 2. Ada sih, apalagi ketika dia mulai tahu cewek gitu kan, ayahnya ngejemput kok lama banget, Raffi nggak keluar-keluar, ternyata lagi gandengan sama cewek loh. Itu aja sih yang bikin nggak pernah lupa gitu saat dia mulai puber gitu. Raffi anak seorang kakak yang tanggung jawab sama adik-adiknya. Cuma dia nggak terlalu banyak bicara, tapi dia mikir gitu. Kayaknya nih saya harus ngapain nih buat adik saya gitu. Itu aja sih, memang nggak terlalu sering diskusi atau, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk adik-adiknya. Karena Raffi sering banyak curhat gitu kan, ngomong pengen jadi pemain sinetron karena dia melihat seorang Didi Riyadi yang pada saat itu Raffinya ngefans banget, jadi kayaknya dia ambisi banget gitu. Terus udah gitu pas lagi SMP mau ke SMA dia bilang katanya pokoknya dia pengen main sinetron, ya namanya seorang ibu ya pasti kan suka terenyuh meskipun ngapain gitu, tapi ketika seorang anak ingin mempunyai keinginan seperti itu, ya seorang ibu tuh ya udah deh disupport aja. Beda kan sama ayahnya, kalau ayahnya strict banget ngapain gitu-gitu, tapi ya udahlah jadi gimana aja cara mama ngelobi gitu kan, ngelobi ayahnya Raffi biar supaya iya juga gitu. Tapi kan lambat laun juga ayahnya mengerti keinginan anak ketika udah di Jakarta sambil sekolah ya syuting pulangnya, meskipun ayahnya nggak terima lah gitu kan, nomor satu sekolah dan sekolah dulu gitu, tapi ya udah akhirnya dia jalani menikmati itu semua. Ya udah kalau nggak ada masalah ya udah, Raffinya juga kan bisa bagi-bagi waktu gitu. Ya nggak pernah berpikir jadi seorang seperti artis atau pemain sinetron, nggak sama sekali. Yang penting mah ya udah sekolah yang benar, kuliah yang benar gitu, berjalan mengalir gitu aja gitu, nggak harus jadi ini gitu, nggak. Dan nggak pernah menyangka juga Raffi ada di titik ini gitu. Karena dari kecil dia udah terbiasa kerja, jadi mama tahu kesibukan dia, apalagi di sekarang ini lebih tahu lagi kesibukan dia seperti apa, apalagi dia sudah di pemerintahan, dia pasti akan lebih loyal lagi. Mama sangat mengerti, jadi mama nggak terlalu banyak menuntut sih sebenarnya untuk kebersamaan bersama selalu Raffi gitu kan. Jadi udah mengerti ya, meskipun seorang ibu pengen sih kan selalu kangen lah sama anak-anaknya, nggak ada ibu yang nggak kangen sama anaknya, tapi ibu harus lebih mengerti dengan keadaan sang anak yang begitu sibuknya gitu, dengan ber-WA, dengan telepon sebentar, dengan melihat di sosmed juga, itu udah hari-harinya ngapain aja udah cukup sih buat mama gitu. Yang penting ada sebuah komunikasi setiap hari. Dia sangat khawatir kalau mengenai kesehatannya Raffi, karena ya mengingat histori juga dulu ayahnya kan, keluarga ayahnya tuh di usia-usia muda udah punya ada penyakit jantung gitu. Jadi benar-benar Raffi tuh harus dijaga, kayak misalnya kolesterolnya, obatnya gitu, harus benar-benar dia peduli gitu. Suka berkomunikasi sama Sensen gitu kan, gimana vitaminnya, obatnya udah diminum belum, gitu aja sih gitu. Sangat khawatir sih, takut terlalu lelah, takutnya kan nanti ada liver lah, ada itu kan kalau orang tua seperti itu gitu. Jadi sering, tapi ngingetinnya percuma kalau Raffinya kan dia udah sibuk, jadi yang ada di sampingnya aja lah ngingetinnya. Ya yang paling dibanggain sih sama mama sosok Raffi, ya pertama humble-nya, terus udah gitu dia nggak pilih-pilih orang, yang itu selalu ditekankan sih dari zaman dulu ketika anak-anak kecil. Attitude nomor satu, bagaimana cara bersikap kepada orang tua sama sesama, jadi nggak boleh meng-underestimate orang lah, siapapun itu harus menghargai, dan itu Raffi lakukan alhamdulillah. Jadi merasa sosok Raffi memang dikenalnya seperti itu alhamdulillah. Jadi ya mama banggalah dengan attitude Raffi yang seperti itu. Kalau anak laki-laki tuh nggak seperti anak perempuan, pasti lebih cuek lah, nggak yang perhatian
Ma lagi apa atau gimana-gimana sih enggak. Cuma perhatiannya ketika mama bicara sesuatu yang mungkin sesuatu ada masalah, dia cepat merespon dan mengambil solusi itu. Ya buat mama sangat amazing lah gitu kan. Ya Allah, Allah tuh maha baik gitu. Dengan perjalanan Raffi yang dari dia masih usia muda sampai sekarang, yang begitu seorang pekerja keras, komitmen tinggi sama pekerjaan. Jadi buat mama betul-betul banyak pengorbanan dia juga. Dia lagi usia muda, dia nggak bisa bermain seperti layaknya teman-teman seumur dia harus kerja dan kerja gitu. Tapi hasilnya dia bisa rasakan sekarang ini gitu. Jadi ya betul-betul bersyukur lah, banyak bersyukur. Pesannya ketika Raffi udah seperti sekarang ini, ya mama selalu pengen mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang soleh, menjadi anak tetap menjadi anak yang soleh seperti sedia kala, dan menjadi seorang ayah dan seorang suami betul-betul bisa menjadi imam buat Gigi dan Rafata Rayanza Raima. Itu aja sih. Ya doanya selalu Allah beri kesehatan, banyak keberkahan, bahagia dunia dan akhirat nanti, dan untuk Gigi dan Rafata Rayanza Raima betul-betul Raffi itu menjadi imam panutan untuk anak-anak. Masih banyak. Ya. Kira-kira ingat gak Ma ini barang siapa dan kenangannya apa? Ya Masya Allah, ini tuh selimutnya Nisha dari Nisha kecil. Tapi sebenarnya ini punya ayah gitu kan. Punya ayah ketika udah nggak ada di rumah, disimpan sama mama. Tapi suka dipakai Nisha, dan ujungnya tuh selalu dia sampai dia pegang-pegang sampai saat ini tuh lusuh banget. Tapi dia masih selalu harus ada ketika dia tidur. Nggak boleh dipinjam, dicuci juga nggak boleh, dia simpen aja gitu. Tapi ya udah deh, suka bilang nih bau gitu. Enggak katanya gitu. Ketika dapat anak perempuan lebih bahagia lagi, karena pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, udah komplit lah ya, Allah udah kasih sepasang dengan satu laki-laki satu perempuan. Itu bahagianya Masya Allah pada saat itu, karena dikasih anak yang betul-betul diinginkan sama Allah. Anissa itu kan kalau dalam surat Anissa perempuan, Sadia Ifat itu yang selalu bermartabat seperti itu. Nisha anak yang masih kecil tuh beda sama Raffi. Raffi anaknya lebih terbuka, lebih gaulnya lebih gampang. Kalau Nisha enggak, dia lebih introvert, lebih pendiam. Dia ngedot yang nggak pernah berhenti gitu kan. Kalau bahasa Sunda ngempeng terus, sampai lagi ngapain ngempeng, dimanapun berada ngempeng gitu. Kayak gitu lucu aja gitu. Ya sih dari SD kan kadang ibu-ibu tuh suka ngajakin yuk les apa yuk anak-anaknya. Pada suatu hari temen udah daftarin anaknya les vokal, anaknya ternyata nggak mau gitu kan. Udah deh lo ini aja, anakmu mau nggak? Nisha akhirnya ya udahlah, karena dia udah bayar ya udah di change aja. Akhirnya Nisha ikutan les vokal. Ternyata pas lagi les vokal tuh kemajuannya banyak gitu. Kok ternyata dia bisa nyanyi ya. Les satu, yang kedua, yang ketiga suaranya terlihat bagus-bagus, ya itu akhirnya udah diterusin aja tuh les vokalnya. Nisha tuh anak yang bijak sebenarnya gitu. Jadi dia mengertikan banget keadaan mamanya ketika misalnya lagi sedih. Dia tahu apa yang dia harus lakuin gitu. Jadi empati lah, dia tahu kalau sekitarnya ada sesuatu, dia bisa bisa menyikapinya dengan bijak. Kekuatannya kalau mama lihat dia sabar. Terus udah gitu ya menjadi wanita yang tegas kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tuh menghasilkan anak-anak 3 yang begitu nice, begitu matanya tuh penuh dengan teduh. Dia bisa attitude-nya anak 3 ini betul-betul
kalau mama lihat tuh wah nice banget gitu, dia bisa bertanya sama orang, dia bisa berkomunikasi, nggak usah disuruh ini itu, dia udah anak-anaknya udah anak-anak yang nice aja. Nisha tuh menikah masih di usia muda, kadang pada itu alasannya kenapa menikah lagi kuliah gitu kan, nanti aja, tapi dia punya reason, punya alasan yang dia nggak apa-apa, Nisha nikah aja sekarang biar nggak terlalu ngebebani nah di situ sedih banget gitu kan, untuk meringankan hidupnya aja. Kalau Nisha udah menikah kan udah bukan beban lagi gitu aja sih reason waktu dia masih alasan dia mau menikah gitu di waktu di usia muda. Nisha bangga, yang mama paling banggakan ya dia bisa menjadi seorang wanita yang kuat apapun cobaan-cobaan demi cobaan dihadapi dengan sabar. Itu aja sih menurut mama. Kalau anak perempuan sih lebih beda ya sama anak laki-laki, dia akan lebih care, dia akan selalu mencari mamanya sesibuk apa gitu kan, dia pasti tiap hari mencari mama di mana, mama lagi apa gitu. Terus kalau lagi dia senggang, ngapain yuk gitu, jadi udah kayak temen aja sebenarnya gitu. Kadang kalau lagi spontanitas aja, malah lagi apa, kita pengen ke mall, mau ikut yuk, ya udah ikut. Sering juga sih jalan berdua, ngobrol bareng. Ya harapannya semoga Nisha menjadi ibu, bisa menjadi panutan untuk anak-anak, bisa menjadi sosok wanita yang kuat. Mama doain selalu Nisha mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Ya namanya manusia selalu akan mendapat cobaan-cobaan, dan itu sudah ada qadarullahnya dari Allah. Kita menyikapinya dengan selalu istiqomah dan tawadu. Suatu hari Allah insya Allah akan menjabah doa-doa Nisha. Ini box coba mama sebut nggak? Kira-kira barang apa sih yang ngingetin mama ketika menikah? Purol, maksudnya bedak purol. Bedak dingin. Kira-kira ada nggak yang teringat masa kecil siapa gitu? Syahnas. Iya. Ya awalnya mungkin mama yang pakein kan, pakai biar nggak keringetan gitu. Setelah itu ya dia suka banget, ya mungkin dari situ ya udah dia seneng banget memakai produk ini. Sebenarnya nggak terlalu direncanakan karena udah anak ketiga, tapi akhirnya mama hamil juga. Kalau anak satu kedua kan direncanakan ya, kalau anak ketiga ini ya udah dapat, alhamdulillah gitu. Ya senang juga karena anak perempuan nanti bisa menjadi temannya Nisha pada saat itu kan mama mikirnya. Karena kalau perempuan itu pasti kalau mereka besar itu pasti saling membutuhkan, apalagi ketika mereka itu dari dulu tuh mama udah berhayal nanti kalau mereka udah menikah pasti membutuhkan, kalau punya anak pasti saling nitipin gitu kan. Ternyata pikiran itu kejadian semua sekarang. Jadi alhamdulillah ada Nisha, ada Nanas yang bisa selalu ada juga buat mama karena anak perempuan, dan mereka juga saling sharing dan sebagainya gitu. Syahnas itu kan syahnya raja, Syahnas jadi seorang raja lah. Kalau Sadika orang yang jujur. Kecilnya lebih pendiam lagi, lebih susah bergaul, sampai susah banget waktu TK suruh main sama temennya aja susah banget, sampai harus ayo cepet main sampai gitu. Sangat lebih pendiam dari Nisha gitu. Tapi setelah dewasa udah bertolak 360 derajat jadi tukang gaul. Nanas tuh gaul banget. Iya apa-apa, gimana teteh, makan gimana teteh, pokoknya apa-apa udah tergantung tetehnya aja deh. Iya apa sih Nanas tuh ngikutin teteh melulu deh gitu, tapi ya udah lempeng aja Nanas, pokoknya nggak mau tahu, gue pengen ngikutin lu aja gitu. Ya Nas lebih lempeng, lebih manja ya karena anak bungsu, terus lebih gaul Nas itu. Main terus gitu. Pulang sekolah main, ada waktu lowong dikit main gitu, kayak papa mama sampai semuanya mama aja, dia nggak ngurusin rumah atau apa, pokoknya gimana mama gitu kan. Jadi kadang juga suka nggak enak kan sama JJ, masa papa yang gimana sih Nas, istrinya Nanas aku jadi mama semua yang harus ngurus gitu. Jadi kadang ketawa aja gitu
Ya terutama karena Nanas dari kecil sering megang sini kan, ketiak, jadi sampai sekarang kalau ketemu ya udah langsung dia masukin tangannya ke sini. Anaknya memang manja banget, jadi khawatir lah kalau dia menikah tuh dia bisa nggak ngejalaninnya gitu kan. Udah apa-apa selama ini mama dan mama, banyak sih udah mama kasih inilah, ngasih masukan lah bahwa menikah tuh begini-begini, kalau kita punya seorang suami tuh begini-begini gitu, nggak pulang dari mana nggak langsung tiduran, nggak apa, mesti tetap lah kita bagaimana ini buat suami datang pulang kantor dan sebagainya. Iya, tapi ya alhamdulillah ketika menjalani pernikahan itu ya dia bisa melakukan itu, terutama ketika punya anak kembar gitu kan, itu yang membuat mama rada terkaget-kaget. Jadi kalau orang tuh anaknya apa kembar, seneng banget, kalau mama enggak, gimana ya anaknya kembar si Nanas bisa enggak gitu kan, khawatir, takut, banyak hal. Tapi ketika dia ngejalanin itu ternyata dia bisa gitu, malah dia menjadi seorang ibu yang penyayang lah gitu. Enggak sih, malah pas hamil dia nggak begitu manja, nggak sama sekali gitu. Pas melahirkan juga apa semua dia jalanin aja, itu yang membuat mama semua sebenarnya terkaget-kaget gitu, kok bisa gitu. Kalau gitunya mah emang selalu apa-apa juga aku mau ada mama, aku selalu nggak lagi hamil juga selalu harus ada mama, apa-apa juga gitu. Dua-duanya penampilan buat mereka nomor satu gitu, jadi sering dua-duanya seneng dandan. Iya sih, mama tetap aware sama penampilan karena kan di usia sekarang udah nggak muda juga, tapi tetap pengen kelihatan fresh, jadi ya mama aware lah sama yang namanya penampilan. Kalau mama tentu aware dan masih menjaga penampilan biar tetap kelihatan fresh di usia mama saat ini. Jadi menurut mama menjaga penampilan itu sangat penting. Salah satu tips perawatan dari mama adalah selalu pakai serum mist dari MS Glow Beauty yang punya 2 varian sesuai kebutuhan kulit. Mau mencegah tanda-tanda penuaan dini dan bikin kulit lebih cerah, pakai yang kuning. Varian ini mengandung white tomato extract yang membantu mencegah penuaan dini dan adanya niacinamide yang efektif mengurangi flek hitam serta meratakan warna kulit wajah. Hasilnya bikin wajah plump and glass skin. Butuh ekstra hidrasi dan perlindungan skin barrier, pakai yang biru. Dengan kandungan probiotik dan copper peptide kompleks, varian ini mampu membantu mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit, dan membuat kulit wajah terlihat lebih muda, kencang, dan halus. Nggak hanya itu, ini juga cocok untuk kulit sensitif dan berjerawat karena bisa menenangkan dan mempercepat regenerasi kulit. Mama sendiri pakai yang warna biru karena di usia yang sudah tidak muda lagi, kulit mama memang butuh skincare dengan kandungan yang bisa membantu menjaga elastisitas dan kelembapan. Serum mist dari MS Glow Beauty ini mama suka banget karena nggak lengket dan nyaman dipakai setiap hari. Pokoknya auto glowing effortless. Ya sih, kalau mama selalu selalu mendampingi buat anak 3 ini, satu terutama buat Raffi. Kadang juga memang betul namanya manusia ada masa titik terendah gitu kan, jadi selalu apapun support sih, dan selalu pengennya garda terdepan buat Raffi gitu. Apapun yang terjadi ya udah mama pasti apapun akan garda terdepan lah gitu. Apapun yang terjadi mama pasti akan kasih support atau kasih wejangan-wejangan, sering ngobrol, sering diskusi biar support memang hidup tuh seperti ini gitu. Ya tetaplah ngobrolinnya tentang ya bahwa manusia itu semuanya udah ada jalan hidupnya, kaderullahnya seperti ini gitu. Sekecewa-cewa apapun ya udah kita harus jalani, apapun kita mah jadi orang baik aja gitu, kita mah kerja aja yang betul, biar nggak apa-apa orang seperti itu sama Afi gitu, yang penting Afi baik aja. Itu sih yang dari mulai Raffi berjalannya dari mulai pekerjaan demi pekerjaan sering diingetinnya seperti itu. Insya Allah nanti kita mah berdoa aja terus gitu, nanti juga pasti ada saatnya nggak seperti ini terus kayak gitu ya. Kalau ada yang terjadi sama anak ya pasti ya cuma berdoalah sama Allah gitu kan. Setiap sholat 5 waktu yang didoain ya cuma buat anak-anak aja gitu kan, selalu dan selalu. Jadi seorang ibu sih mau keadaan apapun pasti akan selalu mendoakan anaknya yang terbaik gitu aja. Tapi mungkin itu udah terbiasa ya, lama-lama juga kalau sudah terbiasa kan udah menjadi imun gitu. Cuma
kalau pas lihat gitu kan, jadi udah bodo amat deh orang mau ngomong apa, yang penting yang tahu kan cuma mama dan anak-anak. Itu aja sih, udah nggak terlalu ambil pusing apalagi dengan pemberitaan tentang Raffi. Jadi udah ini aja, udah apa ya namanya, ya udahlah yang tahu saya, ya udah easy going aja gitu sih kalau mama. Yang penting berdoa dan berdoa, karena mama melihat gitu kan, sosok mertua itu banyak yang nggak disukai mantu kan dari zaman dulu gitu kan. Jadi di situ ngambil pelajaran bahwa seorang mertua tuh nggak kayak gini gitu kan. Banyak pelajaran aja dari dulu, seorang mertua tuh mestinya nggak gini. Jadi ketika mama menjadi seorang mertua, mama banyak belajar. Jadi sama mantu-mantu ya santai aja, dan mama tahu menempatkan diri sebagai mertua, nggak boleh terlalu banyak ikut campur, nggak terlalu banyak komen, ya udah gitu. Jadi mama tuh lebih memahami mereka gitu. Kalau andaikan saya jadi dia juga mungkin mama akan seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak masalah buat mama menghadapi semuanya, berjalan ya gitu aja gitu, santai aja sama mama, nggak pernah mau gimana nggak apa-apa, pokoknya anggap aja nih mama ibu sendiri gitu. Sampai saat ini belum pernah ada masalah sama salah satu mantu, konflik pun enggak gitu. Sama Gigi apalagi mantu perempuan enggak, karena lebih ngerti lah kalau perempuan tuh seperti apa, jadi mama lebih mengerti. Sama laki-laki pun juga begitu dekat gitu. Jadi kalau ada mama mencoba menjadi bisa juga tempat curhat buat mereka gitu. Jadi mereka kalau ada apa-apa ya pasti ke mama gitu curhatnya. Jadi mama juga di sini nyikapinnya mesti pintar-pintar, mesti bijak gitu. Jadi enak lah gitu. Kalau anak mah gampang lah ya, tapi kan menyikapi mantu takutnya nanti dia nggak enak penerimaannya. Tapi alhamdulillah enggak sih, karena mama ya bisa santai menghadapi apapun itu yang terjadi di mantu. Kepo ya pasti tentang pasangan hidup ya, tentang Raffi Ahmad gitu kan. Misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan sama Gigi, pasti dia cerita. Misalnya tadi Raffi marah-marah di depan orang kayak gitu-gitu, ya ntar mama kasih tahu gitu. Banyak hal sih, banyak ya. Alhamdulillah berjalan mengalir begitu aja ya. Ketika JJ ada di titik ini ya support, sering diskusi, sering ngobrol, jadi tahulah gitu kan rasa-rasanya dia seperti apa gitu, nggak nyamannya dia seperti apa gitu. Jadi mama tahu, cuma ya itu kan bukan ranah mama ya untuk ikut campur, cuma kasih masukan aja. Misalnya ya udah gini aja kayak gitu ya. Lihat perubahan Nanas sih ya cukup inilah buat mama, cukup wow gitu kan. Alhamdulillah Nanas bisa seperti ini gitu. Banyak hal-hal yang anak bungsu yang tadinya nggak bisa, maksudnya terlalu manja, dia bisa menjalani sebagai sosok istri seorang bupati gitu. Dia bisa menyikapinya semua dengan baik gitu. Nanas itu ibu yang pengasih gitu, jadi dia marah pun nggak bisa gitu sama anaknya. Tapi kadang mama suka kasih tahu, tegas mah harus sama anak. Nanti anaknya soalnya kalau ibunya nggak tegas suka bisa nggak nurut, atau bisa dikasih tahu juga bisa nggak mau gitu kan. Tapi kalau tegas kan anak juga ada rasa nurutnya lah. Udah sering, tapi Nanas nggak tahu deh mah katanya. Pokoknya dia mah terus aja kasih sayang, bermanja-manja gitu mama. Kalau Nisha memang ada tegasnya, jadi anak tuh, seorang anak adalah ininya bukan takut ya, jaga wibawa ibunya tuh ada gitu. Kalau Nanas belum, nggak tahu nih ke depannya. Ya mau anaknya rewel, mau anaknya nangis jerit-jerit, mau anaknya guling-guling, ya udah cuma ada Jen, ayo Neng, nggak boleh gitu dong gitu. Kadang mama inget flashback kan zaman dulu, kalau anak itu mama udah gitu kan. Nanas tuh enggak gitu ya, enggak sih. Kadang cuma ma kebayang nggak Jen lagi ini tiba-tiba Une gini cuma gitu. Tapi enggak sih, dia menikmati semuanya gitu. Itu yang membuat mama kagum gitu. Untuk dia masih yang mama pikir dia anak yang manja, yang nggak bisa apa-apalah, ternyata ketika punya anak kembar dia bisa menikmati itu semua dengan dengan bahagianya, dengan kasih sayang dia gitu. Dia bisa menjalani itu gitu, nggak pernah banyak komplain. Ada kan seorang anak yang ini itu, ini enggak, senang aja dia selalu
jiwanya tuh ya bahagia aja gitu. Ya itu tadi, kalau anak perempuan mah sama ibu ya perhatiannya ya pasti bukan perhatian yang seperti apa, tapi ya sering komunikasi, sebentar-sebentar nelfon, ada kejadian yang konyol juga bisa nelfon, ada kejadian yang lucu-lucu juga langsung nelfon, yang nyebelin juga bisa langsung nelfon gitu kan. Jadi banyak cerita lah, itu kan membuat seorang ibu seneng gitu. Jadi bukan soal perhatian, kalau perhatian mah ya kalau ketika seorang ibu sakit ya memang emang sakit apa sih gitu, itu aja udah ya, kalau menurut mama itu udah sebuah perhatian. Sebenarnya juga nggak terlalu sering, cuma ke Raffi juga tahu lah, Rayanza Rafathar kan udah sibuk banget ya hari-harinya, terus mama mau datang tuh jam berapa gitu kan ya, nggak tahu, udah ditanya lagi ini ya udah gitu kan, hari Sabtu udah pergi, hari Minggu udah gitu ya. Paling karena untuk sekarang ini Nanas lebih sering di Bandung, anak-anaknya belum pindah juga ke Bandung ya, mama lebih sebagai nenek adalah perasaan ini anak kembar lagi apa gitu kan, ibunya lagi nggak ada, itu aja sih. Kalau anaknya Nisha kan udah mulai gede, udah inilah, tapi lebih ke anaknya Nana sih untuk sekarang ini, momen sekarang ini. Ya ada sih, kangen mah ada ya sama cucu, tapi ya udahlah. Ya kebenaran kan cucunya 8, jadi yang ini nggak bisa kesini, yang ini nggak bisa kesini gitu aja sih. Ya harapannya seorang Nana sekarang ini bisa terus mendampingi suami, mensupport suami dengan betul-betul dia bisa menjalani tugas-tugasnya dengan dengan baik lah, dengan amanah.